Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Bijanatin Aliyah, NIM saya 6321078 dengan di kelas 636A37. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap harga saham. Studi pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Baik, latar belakangnya, perkembangan perekonomian semakin pesat telah menunjukkan betapa pentingnya peran pasar modal dalam menunjang perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, pasar modal diartikan sebagai transaksi dengan syarat-syarat yang lazim melebihi satu pasar surat berharga seperti saham dan obligasi. Pasar modal resmi di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Saham merupakan salah satu pilihan investasi di pasar modal yang paling banyak digunakan oleh para investor karena keuntungan yang diperolehnya lebih besar dari jumlah uang yang perlu ditanamkan investor. Tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan obligasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan segala kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Terdapat 4 jenis rasio profitabilitas yang digunakan, yaitu net profit margin, return on asset, return on equity, dan earning per share. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, juga merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Rasio likuiditas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Ada 3 jenis rasio likuiditas, yaitu current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Current ratio adalah ukuran umum yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan utang pada saat jatuh tempo. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI periode 2020-2022? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI pada periode 2020-2022? Yang ketiga, apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI pada periode 2020-2022. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI 2020-2022. Yang kedua, untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI 2020-2022. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah profitabilitas dan likuiditas positif signifikan terhadap harga saham pada sektor industri barang konsumsi di perusahaan manufaktur BEI pada periode 2020-2022. Manfaat penelitian ini yaitu yang teorisnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memahami pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga saham, membantu akademisi dalam mengembangkan dan referensi penelitian di masa yang akan datang. Yang kedua, praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi investor dalam memperkirakan harga saham dan pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan, penelitian ini
memberikan masukan untuk menjaga stabilitas harga saham dengan memperhatikan profitabilitas dan likuiditas, serta memotivasi investor untuk berinvestasi di sektor makanan dan minuman. Baik, masuk ke teori. Sistem informasi adalah kombinasi hardware, software, dan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan data yang pengaturan organisasi. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 IAI 2019 adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Harga saham adalah indikator kinerja perusahaan yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar saham. Harga saham yang tinggi sering dianggap sebagai indikasi keberhasilan perusahaan dan memudahkan akses ke sumber keuangan eksternal. Namun, harga saham tidak selalu mencerminkan kinerja operasional sebenarnya dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk sentimen pasar dan berita ekonomi. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan. Indikatornya meliputi profit margin, return on asset, dan return on equity. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Analisis likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik kepada pihak luar maupun dalam perusahaan. Hipotesis adalah dugaan sementara yang digunakan sebagian besar penelitian untuk memastikan kebenarannya. Fungsinya adalah menguji kebenaran asumsi, pengembangan atau memunculnya teori baru, dan memberikan manfaat bagi pembaca. Hipotesis penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Metode penelitian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 33 perusahaan. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Jika populasi besar dan penelitian terbesar oleh dana, tenaga, dan waktu, sampel yang representatif dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 2020-2022. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2020-2022. Metode penelitian teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui ada tindakan hubungan antara variabel return on asset dan current ratio terhadap seharga saham. Regresi. Uji hipotesis. Untuk pengambilan keputusan atas suatu hipotesis, penelitian melakukan pengujian
pengujian ada dua, yaitu uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Yang terakhir, uji koefisien determinan. Koefisien determinan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berapa jauh kemampuan variabel dependen. Nilai koefisien determinan berkisaran dari antara 0 dan 1. Hasil penelitian uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov test yang menunjukkan bahwa ada tingkat signifikan sebesar 0,087 berada di atas 0,05. Kemudian uji multikolinearitas, yaitu hasil pengujian datanya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIV jauh di angka 10. Maka model regresi ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi yaitu karena di tabel N-nya sama dengan 30, DW-nya 1,707 dan DL-nya 1,2837, DU-nya 1,5666. 4 dikurangi DU sama dengan 2,4334. Hasilnya DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU, yaitu 1,5666 lebih kecil dari 1,7707 lebih kecil dari 2,4334. Maka hasil ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas, yaitu hasil pengujian data ini menunjukkan bahwa ditemukan heteroskedastisitas pada variabel independen yang ada karena ada variabel independen yang signifikan yang mempengaruhi variabel dependen dan semua nilai variabel independen memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil penelitian dari analisis regresi linier berganda yaitu dapat dilihat dari konstanta nilai A sebesar minus 1222,682 dan untuk ROA nilai B1 sebesar 30659,024. Sementara CR nilai X2 sebesar 606,889 sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda sebagai sama dengan minus 1222,682 ditambah 30659,024 dan ditambah 06,889. Selanjutnya hasil penelitian uji T. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji T, regresi linier berganda, koefisien regresi ROA adalah 30659,024 positif. Nilai T hitung sebesar 6,496 dibandingkan dengan T tabel 2,052 menunjukkan signifikasi 6,496 lebih besar dari 2,052. Hipotesis H1 diterima dan
H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Berdasarkan uji regresi linear berganda, koefisien regresi CR adalah 1,813 positif, nilai hitung sebesar 2,052 dibandingkan dengan T-tabel 1,813 menunjukkan signifikasi 1,813 lebih besar 0,05 hipotesis HO diterima dan H2 ditolak, sehingga CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, hasil penelitian uji F. Dari data tabel tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 36,191 dan F tabel diperoleh sebesar 3,35 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel yaitu 36,191 lebih besar dari 3,35 dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis penelitian yaitu H0 ditolak dan H3 diterima. Disimpulkan secara simultan, variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, selanjutnya hasil penelitian uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinan pada tabel menunjukkan bahwa diperoleh nilai R2 sebesar 0,744 atau 74,4%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 74,4% variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 25,6% berpengaruh oleh faktor lainnya. Kesimpulannya, profitabilitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi pada periode 2020-2022. Kemudian likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi periode 2020-2022. Kemudian profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi periode 2020-2022. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang dapat disampaikan adalah yang pertama, untuk manajemen perusahaan, fokus meningkatkan current ratio untuk meningkatkan likuiditas dan manajemen aset, memberikan sinyal positif ke pasar. Yang kedua, untuk investor, evaluasi investasi dengan memperhatikan current ratio yang tinggi dan berhati-hati terhadap investasi dengan PBV tinggi. Diversifikasi investasi penting. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, tambahkan variabel lain seperti suku bunga, nilai tukar, dan ukuran perusahaan. Gunakan metode regresi data panel untuk analisis lebih mendalam. Baik, sekian dari penjelasan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siska Wijananti Nalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.